wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurul Anissa dengan NIM 20253108119 dari Program Studi Ilmu Aktuaria Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan sebuah materi pembelajaran tentang dasar-dasar asuransi serta pembinaan dan pengawasan dalam asuransi. Langsung saja, selamat menyaksikan. Teman-teman, seperti yang diketahui bahwa asuransi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mengingat perkembangannya. Disadari atau tidak, asuransi merupakan satu-satunya instrumen keuangan yang dapat memberikan perlindungan atau jaminan pendapat dan kesejahteraan hidup bagi ekonomi individu maupun organisasi dari resiko kehidupan yang dihadapi yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Dan asuransi kini telah menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menabung dan merencanakan keuangan dan masa depan serta menjadi salah satu instrumen investasi jangka panjang. Adapun pengertian asuransi, yaitu asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi atau penanggung dan nasabah atau tertanggung untuk memberikan perlindungan finansial dari resiko tertentu. Sebagai imbalan atas pembayaran premi yang dilakukan nasabah, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi atau santunan jika terjadi peristiwa tidak terduga yang telah disepakati dalam polis seperti kematian, kecelakaan, kerusakan harta benda, atau biaya medis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi, di mana prinsip asuransi yang pertama yaitu insurable interest, di mana prinsip ini adalah hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Prinsip yang kedua yaitu utmost good faith, di mana prinsip ini adalah tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan, baik yang diminta ataupun tidak secara lengkap dan akurat. Prinsip ini sering dikatakan sebagai prinsip itikat baik. Dan prinsip yang ketiga yaitu indemnity, di mana prinsip ini adalah keseimbangan, seimbang antara jumlah ganti kerugian dengan kerugian yang benar-benar dicerita oleh tertanggung. Keseimbangan antara jumlah pertanggungan dengan nilai sebenarnya benda pertanggungan. Selanjutnya prinsip yang keempat yaitu proximate cause, di mana prinsip ini penyebab yang menimbulkan kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa ada intervensi dari sesuatu. Dan prinsip yang kelima yaitu subrogation, di mana prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari tertanggung kepada penanggung ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung. Dan prinsip yang terakhir yaitu contribution, di mana prinsip ini terjadi jika dalam satu-satunya polis ditandatangani oleh beberapa penanggung. Selanjutnya kita masuk pada materi pembinaan dan pengawasan dalam asuransi, yaitu peran pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi. Peran pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesehatan industri asuransi. Pemerintah melalui otoritas jasa keuangan bertanggung jawab menetapkan regulasi, standar operasional, serta ketentuan praktik usaha yang bertujuan menciptakan industri asuransi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Pembinaan dilakukan dengan memberikan arahan, bimbingan, serta edukasi kepada perusahaan asuransi agar mereka mampu menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Melalui pembinaan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa perusahaan mampu memahami
aturan serta kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan industri dan masyarakat. Berikutnya yaitu mekanisme pembinaan dan pengawasan yang diterapkan untuk memastikan perusahaan asuransi beroperasi secara sehat. Untuk memastikan bahwa seluruh perusahaan asuransi menjalankan kegiatan usahanya secara sehat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mekanisme ini diawali dengan penyusunan regulasi dan pedoman operasional yang mencangkup berbagai aspek penting seperti permodalan, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, hingga standar pelaporan keuangan. Regulasi tersebut adalah dasar bagi industri asuransi untuk beroperasi secara tertib dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan yang dapat menilai sejauh mana perusahaan mematuhi aturan yang berlaku. Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah dapat memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki landasan operasional yang kuat untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang menyebabkan perlunya pembinaan dan pengawasan dalam industri, di mana faktor yang pertama yaitu melindungi kepercayaan masyarakat, yaitu pengawasan memastikan perusahaan menepati janji kepada nasabah agar kepercayaan publik terhadap produk asuransi tetap terjaga. Faktor yang kedua yaitu mencegah resiko kegagalan perusahaan, yaitu pengawasan membantu mencegah salah kelola dan resiko finansial yang dapat membuat perusahaan bangkrut dan merugikan pemegang polis. Faktor yang ketiga yaitu menjaga kesehatan keuangan perusahaan, yaitu OJK memantau modal, solvabilitas, dan likuiditas agar perusahaan selalu siap membayar klaim dan beroperasi stabil. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu mencegah praktik tidak sehat, yaitu pengawasan mencegah kecurangan seperti manipulasi laporan atau miseli, sehingga operasional perusahaan tetap jujur dan transparan. Faktor yang kelima yaitu melindungi hak dan kepentingan konsumen, yaitu pengawasan memastikan nasabah mendapat informasi yang jelas, proses klaim yang adil, dan layanan yang profesional. Faktor yang keenam yaitu mengurangi resiko sistemik sektor keuangan, yaitu deteksi dini mencegah kegagalan perusahaan besar yang bisa mengganggu stabilitas industri dan kepercayaan publik. Berikutnya, faktor yang ketujuh yaitu membantu adaptasi terhadap teknologi dan pasar, yaitu pembinaan memastikan perusahaan mampu mengikuti inovasi digital dengan tetap mematuhi regulasi. Dan faktor yang terakhir yaitu meningkatkan tata kelola perusahaan, yaitu pengawasan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas sehingga kualitas layanan dan keamanan industri meningkat. Baik, itulah tadi materi dari dasar-dasar asuransi serta pembinaan dan pengawasan dalam asuransi, yang dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan instrumen penting dalam pengelolaan risiko yang tidak dapat diprediksi dalam kehidupan manusia. Melalui mekanisme pengalihan risiko, asuransi memberikan perlindungan finansial bagi individu maupun organisasi dari berbagai kerugian yang mungkin terjadi. Dan pembinaan serta pengawasan dalam industri asuransi adalah komponen yang sangat penting untuk memastikan keberlangsungan usaha, perlindungan konsumen, dan stabilitas sektor keuangan. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan memegang peran sentral dalam menetapkan regulasi, melakukan pengawasan, serta memberikan pembinaan agar perusahaan asuransi mampu beroperasi secara profesional dan sesuai ketentuan. Baik, itulah tadi penyampaian dari materi
tentang dasar-dasar asuransi serta pembinaan dan pengawasan dalam asuransi. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Dan saya juga ingin meminta maaf jika dalam penyampaian ini terdapat kekurangan atau kesalahan kata. Dan sebelum mengakhiri video ini, saya meminta kepada teman-teman untuk memberikan saran atau pendapat tentang video ini. Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.